Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, saya berharap semangat kita tetap ada. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Dan untuk minggu ini kita bicara tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang memiliki roh anak domba. Judulnya adalah hidup berdasarkan roh anak domba. Kita akan membaca itu dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Tolong dibacakan. Bunyi firman Tuhan, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Iya, itu adalah sebuah pernyataan. Di dalam sebuah pengiringan kepada Tuhan, murid-murid Tuhan ini Tuhan katakan, nanti kamu duluan ke Samaria, cari sebuah desa, dan dari desa itu kamu persiapkan segala sesuatu untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ternyata kita mendengar firman Tuhan tadi dibacakan. Ketika mereka mempersiapkan segala sesuatu, ternyata orang-orang Samaria ini menolak kehadiran Yesus di dalam kota mereka. Bapak Ibu, apa yang menjadi respon dari murid-murid Tuhan ini? Mereka berkata, Guru, izinkan kami untuk meminta api dari langit. Supaya turun ke atas mereka dan dibakar, dibinasakan. Wah, ini sebuah respon yang sangat-sangat kelihatannya membela Tuhan. Bapak Ibu, tapi kita melihat sekarang bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki belas kasihan. Karena kita seringkali mengalami yang namanya tindasan, tindisan, tekanan hidup. Kita sudah berbuat baik kepada orang, balasannya seringkali tidak menyenangkan. Makanya tujuan dari khotbah kali ini adalah milikilah roh anak domba agar kita dapat menerapkan kasih Kristus kepada setiap orang. Hidup berdasarkan roh anak domba itu bisa menerapkan kasih Kristus. Walaupun saya katakan tadi seringkali emosi kita bisa keluar, bisa muncul. Ketika ada orang yang melakukan kita dengan tidak wajar, walaupun kita sudah berbuat baik. Saya katakan seringkali itu terjadi dalam hidup kita, tapi itu wajar. Karena tidak semua orang bisa menerima perbuatan baik kita. Apalagi kita menolong dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba orang itu berbuat jahat seperti orang Samaria. Yesus datang untuk berbuat sesuatu bagi kota itu. Tetapi balasannya adalah apa? Mereka menolak, tidak menerima dia. Alasannya sederhana, karena Yesus akan melewati kota Samaria dan menuju Yerusalem. Bapak Ibu, respon murid-muridnya begitu luar biasa. Dibacakan lagi Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Kenapa mereka berani ngomong begini? Karena mereka punya kuasa. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam hidup manusia. Rohani kayak apapun kalau sudah punya kuasa, itu seringkali kita tidak bisa mengekang kuasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mereka tahu mereka punya kuasa, mereka bisa meminta. Melalui Yesus tentunya waktu itu. Minta
api turun dari langit, membasmi, membakar orang-orang Samaria. Harusnya bisa? Bisa. Tetapi kalau kita mau berjalan berdasarkan roh anak domba, itu harusnya tidak ada keluar dari omongan kita hal-hal yang emosional. Sekali lagi saya katakan, dua perilaku dari murid Yesus. Dua murid Yesus yang berperilaku demikian itu wajar. Kenapa? Karena seringkali perbuatan baik dibalas dengan berbuat jahat bisa tidak terima. Orang selalu begitu. Bahkan kita mendengar orang-orang yang hebat pun rohaninya sudah begitu tinggi. Tetapi ketika mereka diperlakukan sedemikian rupa, selalu ada omongan soal balas jasa. Saya sudah melakukan itu dengan baik, tapi ternyata orang itu melakukan tidak baik. Itu ada di dalam kehidupan setiap orang, termasuk orang Kristen. Tapi saya suka dengan tanggapan Tuhan ketika dua muridnya berkata begitu emosional, begitu keras. Tapi apa kata Tuhan di dalam ayat 55? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Berpaling dan menegur mereka. Nah, di dalam Alkitab saudara itu sangat sederhana ditulis, tetapi di dalam bahasa yang lain, Alkitab yang lain itu sebenarnya ada tambahan. Kata-kata ini sangat-sangat esensial, sangat prinsip. Bukan hanya sekedar Tuhan berpaling dan menegur mereka. Tapi menegur mereka dengan cara apa dan berkata apa, itu sudah selesai. Kalau saudara lihat ayat 56, coba dilihat ayat 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Iya. Setelah Tuhan menegur mereka, ayat 56 dikatakan apa? Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Seharusnya antara 55 dan 56 ada kata-kata itu. Tidak tahukah kamu dari roh apa kalian berasal? Itu dalam Dix Bible ada tambahan kata itu. Tidakkah kamu tahu dari roh apa kalian berasal? Jadi waktu dua murid ini menyatakan dengan keras bahwa mereka ingin supaya orang Samaria dihukum, Tuhan tambahkan kata-kata ini waktu dia menegur mereka. Bahkan di dalam versi yang lain saya membaca keterangan dari versi pemulihan, Alkitab versi pemulihan di sana katakan, kamu tidak tahu roh macam apa yang kamu miliki. Jadi di dalam diri kita ini ada roh yang berbeda dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Perlu kita tahu. Tidakkah kamu tahu dari roh apa kalian berasal? Jadi waktu kita menjadi anak Tuhan seperti begini, ketika saudara berbuat baik, saudara menunjukkan karakter Kristus. Itu ada roh yang berbeda dengan roh yang lain. Tentunya yang mengatur hidup perilaku kita. Dan ini yang kita perlu tahu. Ada banyak orang menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Tapi hidupnya serampangan. Tidak menunjukkan dia adalah pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak tahu di dalam diri mereka ada roh yang sudah Tuhan kasih. Termasuk Yakobus dan Yohanes. Mereka sudah ikut Tuhan begitu rupa. Begitu hebat, bahkan diberikan kuasa. Tapi rupanya mereka belum mengerti roh apa yang ada di dalam hidup mereka. Perhatikan dengan baik. Lukas pasal 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Iya, rupanya roh anak domba ini yang perlu kita tahu ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara tahu serigala itu ganas enggak? Mungkin yang ganas itu serigala yang namanya hyena. Saya melihat di YouTube, hyena itu 2-3 hyena bisa membunuh, merobek-robek singa yang ganas. Saya lihat berani sekali waktu mereka menyerang singa-singa itu.
si serigala ini menyerang singa itu, datanglah serigala-serigala yang lain. Mereka gigit sana, gigit sini, akhirnya singa si raja hutan tergeletak. Nah sekarang Tuhan bilang, pergilah kamu. Sesungguhnya aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Siapa yang diutus? Anak domba. Kok Tuhan memberikan perbandingan demikian ya? Yang Tuhan lihat bukan fisikalinya, bukan fisiknya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari yang ada antara serigala dengan anak domba. Anak domba atau domba adalah salah satu hewan yang tidak memiliki racun. Berbeda dengan ular. Sekali dia gigit, cek, kita langsung KO. Apalagi ada binatang yang cuman semprot gitu, zert, kena semprotannya racunnya, orang bisa gatel-gatel, binatang lain bisa mati. Tapi domba tidak. Why? Kenapa domba tidak punya racun untuk membunuh sesama domba atau sesama binatang? Perlu kita belajar. Makanya Alkitab mencatat Yesus itu adalah anak domba Allah. Pemilik roh anak domba itu dapat kelihatan. Jadi kalau orang Kristen memiliki karakter ini, dia memiliki roh anak domba. Apa itu? Roma pasal 12, kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini sangat berat. Tuhan katakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuatlah baik kepada semua orang. Saudara, tanda orang Kristen memiliki roh anak domba bila salah satu karakter dari anak domba ini bisa ada dalam hidup kita. Apa itu? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang Kristen tidak tahan. Sudah berbuat baik dibalas dengan kejahatan, akhirnya dibalas lagi dengan kejahatan. Cuman kamu yang boleh, biasanya ada kata-kata begitu. Cuman kamu yang bisa, aku pun bisa. Padahal Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah yang baik kepada semua orang. Ini menariknya kenapa? Karena kita berbeda, harus berbeda. Kalau kita tidak ada bedanya dengan dunia ini, dengan orang-orang yang lain, maka kita tidak memiliki roh anak domba ini. Gelombang 1 saya sudah berikan contoh tadi. Ada sekelompok wanita, mereka pergi untuk camping. Dan ternyata setelah malam terakhir mereka membuat yang namanya api unggun. Di tengah-tengah api unggun ketika sedang api kayunya dibakar, apa yang terjadi? Ada ular yang kesangkut dan tidak bisa keluar. Ada seorang wanita, dia mengambil kayu dan dia mengeluarkan ular itu. Ingin menyelamatkan ular itu dari api. Apa yang dia lakukan? Dia ambil kayu, disodok, ditarik. Ketika dia tarik, ular itu terlalu kencang rupanya. Zet, kenalah sampai ke tangannya dan ular itu menggigit tangannya. Ketika dia tahu dia digigit, langsung dihempaskan. Masuk lagi ke api unggun. Ambil lagi dia. Si wanita ini diambil kayu lagi. Ditarik, dicari ularnya supaya jangan terbakar. Teman-temannya bilang kepada si wanita ini, kamu ini keterlaluan, benar-benar sangat tidak berakal, bahkan bodoh. Kenapa? Kamu tadi sudah digigit sama ular itu kamu masih mau nolong. Jawaban dari wanita ini yang menolong ular itu berkata begini, memang ular itu sudah tabiatnya menggigit. Tapi saya
diberikan Tuhan tabiat berbuat baik. Walaupun dia sudah ditolong, si ular ini tetap dia menggigit karena itu tabiat. Tapi orang Kristen yang punya roh anak domba, tabiatnya adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara siap? Saudara sudah berbuat baik sama orang tapi dia berbuat jahat sama saudara? Siap? Waduh, ya berat ya. Siang-siang begini mengatakan iya aja, angelnya minta ampun. Tapi kalau saudara mau nanti lihat terakhir orang yang memiliki roh anak domba. Keuntungannya luar biasa. Yang kedua, tanda orang memiliki roh anak domba. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Tidak menuntut pembalasan. Ini karakter daripada anak domba. Ini karakter dari orang yang memiliki roh anak domba. Tadi kita sudah tahu, domba itu tidak memiliki apa? Racun. Jadi yang dia cuma tahu dia punya tanduk. Dia ajar sama orang, ayo berantem. Ya dia berantem. Tapi dia tidak punya alat yang canggih untuk membunuh binatang lain selain dia suruh berantem. Tapi kalau hina dia punya gigitannya berbisa. Anjing itu kalau gigit itu berbisa loh. Jadi hati-hati saudara yang pelihara anjing. Jadi ada bisanya. Makanya kalau digigit anjing zaman dulu langsung disuntik apa? Rabies. Kenapa? Ada bisanya. Tapi domba tidak. Maka Tuhan katakan tidak menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu adalah milik dari Tuhan. Jadi kalau ada sampai saudara mulai diperlakukan orang tidak adil. Jangan menuntut balas. Saya sudah berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Saya sudah melakukan yang enak sama kamu. Kamu harus balas saya dengan enak. Kalau saudara baca nanti ayat ini seterusnya. Nanti saudara akan menemukan bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak sama dengan dunia. Dunia itu karakternya begitu, meminta balas. Padahal kita diminta Tuhan jangan menuntut pembalasan. Yang ketiga, bila kita memiliki karakter roh anak domba, pasti ditandai dengan ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, penawaran sekarang di dunia ini begitu banyak. Mungkin saudara tidak jahat membunuh orang, tidak jahat memfitnah orang. Tapi kita bisa jahat karena melihat kesempatan. Apalagi zaman susah seperti begini. Semua orang mengambil keuntungan di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kamu silakan rugi tapi aku harus untung. Nah ini dia. Karakter orang yang memiliki roh anak domba itu harus berbeda. Tidak harus kalah terhadap kejahatan. Tidak boleh kalah. Setiap kejahatan datang kita harus selalu menjadi pemenang. Kenapa? Nanti kita lihat yang terakhir. Karena hanya pemenang yang akan bisa menjadi pengantin anak domba. Jadi ini yang membuat karakter kita berbeda Bapak Ibu. Kalau kita memiliki roh anak domba, tentunya yang pertama tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua tidak menuntut pembalasan karena pembalasan itu milik Tuhan. Yang ketiga kita tidak pernah kalah terhadap kejahatan. Kejahatan apapun yang menggoda kita harus kita menang. Seringkali kita tergoda kalau sudah soal bicara duit dan seks. Itu kita tergoda. Tetapi saya anjurkan Bapak Ibu. Kita sudah diselamatkan. Saudara sudah menyanyi lagu kita dengan baik. Kita harus sadar.
Pengorbanan Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Kenapa dia mau menyelamatkan kita? Karena diri kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita gara-gara kejahatan yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan, itu bisa kita lakukan, kita harus bertobat. Karena itu kejahatan demi kejahatan akan memisahkan kita dengan Tuhan. Ada seorang pria, seorang suami. Dia berkata, "Pak, saya diperlakukan seperti ini. Yang seharusnya saya bisa lakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Tetapi saya selalu ingat Tuhan." Waduh, saya bilang, enak meneh. Bagaimana kamu bisa ingat Tuhan seperti itu? Aku tiba-tiba dibicarakan soal Roh Kudus berbicara. Saya bilang, kamu penuh dengan anugerah Tuhan. Saya untuk tidak berbuat jahat, saya harus baca firman ini. Tapi dia ditegur oleh Roh Kudus, audible. Dia dengar, Roh Kudus bilang, jangan. Kamu punya kesempatan, sekarang kamu punya uang, tapi kamu tidak boleh lakukan. Dia sadar, dia nangis. Berkali-kali dia punya kesempatan untuk membalas. Tetapi selalu ada saja yang Tuhan cegah. Saya bilang itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan, kamu harus bersyukur sama Tuhan. Dan hari ini saya berbicara kepada saudara, tolong. Kalau saudara punya karakter yang tidak sama dengan roh anak domba, hari ini kita perjuangkan. Kita harus membalas kasih Tuhan dengan berbuat baik. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Aplikasi dari roh anak domba. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Iya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Iya. Ini salah satu karakter dari anak domba yang dia mempertunjukkan bahwa untuk membela orang-orang yang berdosa, dia harus tutup mulut. Saudara dengar, firman Tuhan katakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Siapa ini? Yesus. Dinubuatkan oleh Yesaya. Ratusan tahun sebelumnya Yesus sudah dibuatkan ada orang yang nanti seperti ini. Yang sudah dihantar ke pembantaian, dia diam. Makanya bukti-bukti dia tetap diam ketika dia dihakimi oleh Pontius Pilatus. Oleh imam-imam, dia tetap diam. Mereka terheran-heran, Pilatus berkata, kenapa kamu tidak menjawab semua tuduhan mereka? Yesus diam. Why? Karena dia tahu dengan dia diam, dia dianiaya. Tapi itu untuk kepentingan umat manusia. Kepentingan Abraham yang berdosa. Kepentingan Rio yang berdosa. Kepentingan Pak Slamet yang berdosa. Kepentingan Pak Kito yang berdosa. Kepentingan Pak Sunario yang berdosa. Dia diam. Harusnya kita semua inilah yang harus terima hukuman. Harusnya kitalah yang terima penghukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan membela kita dengan apa? Membiarkan dirinya ditindas, dianiaya. Dengan cara apa? Tutup mulut. Dia tidak akan berbantah sedikit pun. Dan inilah aplikasi kalau saudara memiliki roh anak domba. Walaupun kita seringkali dibuat tidak mengenakan. Mengganggu privasi kita. Mengganggu
kepribadian kita. Tetapi engkau harus tutup mulut kalau itu untuk korban kebaikan. Bapak Ibu, yang kedua, Matius 5 ayat 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ngeri gak Bapak Ibu? Enak gak memiliki roh anak domba? Di firman, hukum Taurat mengizinkan kalau kamu ditinju, matamu bengkak, bales tinju. Kalau kamu dipukul, gigimu rontok, 2, bales, rontokkan giginya juga 2. Tapi kalau kamu kelebihan, 3, dia harus bales sama kamu 1. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan berkata berbeda. Orang yang punya roh anak domba, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Bahkan kalau dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dia tampar pipi kanan, kasih kaki kanan. Salah ya? Kalau dia tampar pipi kanan, kita harus kasih pipi kiri. Tapi kalau dia tampar pipi kiri, kita harus kasih pipi kanan. Kalau 2 pipi sudah habis, saudara bikin apa? Nah, banyak orang Kristen seperti begitu. Dia lupa roh apa yang ada di dalam dirinya. Seringkali ada alasan seperti itu. Pak, saya sudah kasih pipi kiri saya Pak. Terus pipi kanan, sudah juga saya sudah kasih pipi kanan. Tapi saya sudah kehabisan pipi. Terus apa? Terpaksa saya beri dia kaki kanan. Loh maksudnya ditendang. Alasannya karena saya sudah kehilangan, sudah habis pipi kiri, sudah habis pipi kanan. Sekarang aku kasih dia kaki kanan. Atau tangan kanan. Ngeri enggak? Kenapa? Karena seperti Yakobus dan Yohanes tidak tahu roh apa yang ada di dalam dirinya. Roh yang ada di dalam diri kita kata Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Bukan melawan orang dengan tangan kanan atau kaki kanan. Tapi melawan kejahatan. Alkitab mencatat, jangan melawan orang yang jahat. Kalau dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dia masih mau tampar pipi kanan, saudara kasih lagi pipi kiri. Wah ini mengerikan. Makanya banyak orang tidak suka jadi orang Kristen. Angel Pak, jadi orang Kristen Pak. Kalaupun dia mau ikut Kristen, kalaupun dia mau ikut Tuhan. Tapi ayat ini tidak boleh dihafal. Apalagi dilakukan. Anggaplah kalau jadi orang Kristen ayat ini, firman ini boten enten. Ora ono. Tidak ada. Saya kasih tahu saudara. Ayat 5, pasal 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tambah angel enggak? Kalau cuma kasih pipi kiri apalagi yang pukul istri, ya sudahlah enggak apa-apalah. Kalau kasih pipi kanan yang pukul suami, enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Tapi kalau yang pukul itu adalah musuh, Tuhan berkata apa? Ada firman berkata, kasihlah sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu. Tapi firman Tuhan yang punya roh anak domba itu berbeda. Tuhan berkata kasihlah musuhmu, berdoalah untuk dia. Waduh gimana caranya Pak? Dia sudah pukul sama saya,
sudah habis-habisan, uang saya sudah dibawa lari. Terus saya bilang apa Pak sama dia? Pendetanya bilang begini, doakan dia supaya dia kembalikan uangmu dengan berlimpah-limpah. Waduh, bisa enggak? Sudah dipukul, gigi satu sudah ciri, sudah jatuh, tapi kita disuruh mengampuni. Bisa? Enggak kan? Karena enggak punya roh anak domba. Kalau punya roh anak domba, walaupun di sini dulu bilang iya, nanti di rumah bilang tidak, oh tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Di sini bilang iya, tetapi di rumah harus dipraktekkan. Bila ada terjadi sesuatu dengan mertua, mertua sudah menjewer kita, kasih tahu mertua, saya ini benar. Mertua sudah jewer telinga kanan saya. Nih masih ada telinga kiri. Oh, habis dijewer, saudara bilang begini, mertua, hasil jeweran ini membuat aku mendatangkan belas kasihan kepada mertua. Kasih amplop. Waduh, tambah sayang dia. Roh anak domba itu seperti itu, enggak punya racun. Dia enggak punya racun. Bisa membuat orang lain susah, apalagi sampai mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 5 ayat 45 bagian A. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau saudara bisa lakukan yang tadi saya katakan. Orang berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Orang tampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Karena kebenaran loh ya. Bukan karena saudara berbuat jahat, tapi karena kebenaran. Tidak melawan orang berbuat jahat. Pastikan ketika musuhmu melakukan yang jahat, tetap berbuat baik dan doakan. Tuhan berkata begini, karena dengan berbuat yang demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Banyak kita ditanya, siapa ini? Ini anak Tuhan, tapi perlakuannya ganas. Siapa itu? Itu anak Tuhan yang di Tirtoyoso. Tapi ngapusi. Saya harus kasih tahu saudara. Jadi anak Bapa harus memiliki karakter roh anak domba. Apa jaminannya kalau sampai saudara disebut pemilik roh anak domba? Jaminan yang pertama, Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Saudara mau jadi pemilik roh anak domba? Amin. Halo, sekali lagi pertanyaannya masih sama. Apakah Anda mau memiliki roh anak domba? Amin. Siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Yang jahat dibalas dengan kebaikan. Amin. Waduh, mantap. Tuhan bilang itu namanya anak-anak Bapamu di sorga. Apa jaminannya? Ini kita akan digembalakan sampai mendapatkan mata air kehidupan. Digembalakan. Kenapa? Rohnya sama. Pemilik roh anak domba digembalakan sampai bertemu dengan mata air kehidupan. Kalau mata air itu artinya apa? Mata air. Ada mata air di gunung itu. Artinya sumber air. Nah, Tuhan itu pemilik kehidupan. Dia akan menuntun kita sampai memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Asal milikilah roh anak domba. Roh anak domba ini akan menghapuskan air mata dari mata kita. Artinya apa? Sengsara yang lalu itu akan dihibur oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Karena Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8,
penderitaan yang kita alami sekarang tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima besok. Itu yang menjadi cita-cita kita Bapak Ibu. Hidup di dunia udah susah begini lagi. Sudah gak punya apa-apa. Tapi masih tetap mau menderita. Tuhan ajarkan milikilah roh anak domba ini. Karena ada jaminan dia akan mendapatkan air kehidupan. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, ini yang menarik jadi orang Kristen. Pemilik roh anak domba. Tuhan berkata apa? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi saudara, selamat atau tidak selamat tergantung ada enggak nama kita di dalam kitab anak domba. Kalau enggak ada saudara teriak-teriak pokoknya saya selamat, tidak bisa. Enggak ada namamu. Bagaimana supaya ada? Milikilah roh anak domba dan aplikasikan roh anak domba. Baru saudara tercatat di dalam buku kehidupan anak domba itu. Jadi yang hanya memiliki roh anak domba yang bisa ada nama dalam kehidupan buku kehidupan anak domba. Kalau tidak jangan saudara berhayal, jangan bermimpi. Tidak ada iman yang lebih hebat selain saudara memiliki, percaya bahwa saya sudah memiliki roh anak domba. Apa itu? Melakukan Roma pasal 12 tadi. Matius pasal 5. Dan terus saudara akan dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga, Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya, ini yang membuat saya terkaget sekaligus kagum. Kenapa? Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagia mereka yang diundang. Kalau begitu, menurut saudara siapa yang diundang ini ke pernikahan anak domba? Siapa? Karena kalau saya diundang sama sebuah pesta nikah, itu berarti di sana ada pengantin laki-laki dan perempuan. Saya undangannya, betul enggak? Tapi di sini itu berbeda. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mereka yang memiliki roh anak domba diundang hanya karena mereka adalah umat pemenang. Menang dari apa? Menang dari segala kejahatan. Kejahatan yang bagaimana yang sangat membuat orang Kristen jatuh, tersungkur dan kalah. Hanya dua. Mengiyakan keinginan daging dan mengiyakan keinginan duniawi. Mereka yang selalu kalah dalam dua hal ini itu tidak akan pernah mungkin masuk tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Apalagi jadi pengantin. Nah, saya mau kasih tahu saudara, mereka yang diundang ini adalah mereka yang menang dari segala kejahatan. Dan mereka yang menang ini akan menjadi sekaligus pengantin perempuan dari anak domba Allah. Kalau begitu siapa? Kita ini. Dulunya saya kebingungan, saya cari Tuhan. Kalau ada pengantin anak domba, lah siapa pengantinnya? Kalau nanti ada yang diundang, siapa yang diundang? Ternyata saya dapat jawabannya kemarin. Mereka yang diundang adalah mereka yang pemenang.
pemenang. Dan mereka yang pemenang sekaligus akan menjadi pengantin perempuan anak domba Allah. Dan itulah kita. Makanya Bapak Ibu, milikilah roh anak domba sebagai dasar sebuah perjalanan kita untuk bertemu dengan anak domba yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom.